topik tentang penyiraman tanaman krisan secara otomatis menggunakan IoT. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu. Nama saya Melisa Pasiawan. Nama saya Fatwa Manggalat. Nama saya Pevita Bungkaes. Nama saya Janari Jayanti. Nama saya Andri Sinal. Jadi yang pertama kami akan membahas identifikasi masalah dari topik kami tentang penyiraman tanaman krisan secara otomatis menggunakan IoT. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian masalah pertama dari identifikasi kami. Nah, di sini yang kami angkat yaitu tentang bagaimana cara kita mengatasi tantangan dalam mengatur penyiraman tanaman krisan secara tepat, waktu, dan efisien. Nah, dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, kami akan merambah ke dalam kompleksitas yang terkait dengan mengatur penyiraman tanaman krisan. Nah, tantangan utama yang dihadapi di sini adalah variasi dalam kebutuhan air tanaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis krisan, kondisi cuaca, dan juga jenis tanah. Dan dengan demikian, penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang mekanisme regulasi kelembapan tanah, penggunaan teknologi otomatisasi dalam penyiraman, serta pengembangan sistem monitoring yang lebih canggih untuk memastikan bahwa tanaman krisan yang memiliki jumlah air yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain itu, aspek praktis seperti keberlanjutan dan efisiensi energi juga akan menjadi perhatian dalam mencari solusi yang dapat diharapkan oleh pengguna atau penghobi dari tanaman krisan. Nah, kemudian kita masuk pada masalah yang kedua yang kami angkat, yaitu tentang cara meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan air pada tanaman krisan. Untuk memahami lebih dalam peran air dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman krisan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memitigasi risiko, kami akan mengeksplorasi berbagai strategi dan teknologi. Nah, dalam konteks ini, penelitian akan menyelidiki berbagai strategi, mulai dari pengembangan teknologi, irigasi yang lebih efisien, hingga penerapan prinsip-prinsip manajemen air yang berkelanjutan. Kemudian selain itu, pendekatan berbasis sensor untuk monitoring kelembapan tanah dan kebutuhan air tanaman akan menjadi fokus dalam mencari solusi yang dapat memberikan informasi real-time kepada para pengguna atau penghobi tanaman krisan. Dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah dan teknologi terkini, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan air pada tanaman krisan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan lingkungan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tujuan penelitian kami. Dua tujuan utama yang ingin kami capai adalah meningkatkan efisiensi dalam penyiraman tanaman bunga krisan dan meminimalisir risiko kekurangan dan kelebihan pada tanaman tersebut. Nah, dengan fokus pada efisiensi penyiraman, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan teknik yang dapat membantu para penghobi tanaman krisan dalam mengelola penyiraman dengan lebih efisien, termasuk penggunaan teknologi otomatisasi dan pengembangan sistem monitoring yang lebih canggih. Kemudian sementara itu, dalam upaya meminimalisir risiko terkait kekurangan atau kelebihan air, penelitian akan mengeksplorasi berbagai pendekatan seperti penggunaan sensor kelembapan tanah, pengembangan sistem irigasi yang efisien, dan penerapan prinsip-prinsip manajemen air yang berkelanjutan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman krisan serta memperbaiki kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Jadi kita masuk pada kesimpulan. Kami dari kelompok 2 telah mengidentifikasi dua masalah utama. Yang pertama adalah cara mengatur penyiraman secara tepat waktu dan efisien, serta yang kedua adalah cara meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan air pada tanaman. Melalui pemahaman mendalam tentang kompleksitas ini, tim kami telah menguraikan berbagai strategi dan teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi penyiraman dan pengurangan risiko terkait air, tujuan utama penelitian ini telah ditetapkan melalui kolaborasi antara ilmu pengetahuan, teknologi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan produktivitas serta memperkuat keberlanjutan lingkungan. Itulah identifikasi masalah dari kelompok kami tentang
sistem penyiraman tanaman krisan secara otomatis menggunakan IoT. Sekian dan terima kasih. Jadi sesuai dengan judul proposal kita adalah sistem penyiraman tanaman krisan secara otomatis berbasis IoT. Sesuai judulnya, kita harus mengetahui apa itu tanaman bunga krisan. Tanaman bunga krisan adalah salah satu jenis tanaman hias yang populer dikarenakan keindahan dan daya tahannya yang tinggi. Namun, bunga krisan ini memiliki perawatan yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan kualitasnya tetap optimal. Jadi, tujuan orang membuat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman krisan yang termasuk frekuensi penyiraman yang dianjurkan dan volume air yang dibutuhkan untuk menjaga kelembapan tanah yang optimal. Untuk mendukung sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT menggunakan SP32 dan Blink, kita memerlukan komponen-komponen yang perlu dipakai untuk membuat sistem ini, yaitu ada SP32 Development Board, Baseboard SP32, Soil Moisture 2 unit, 2 channel relay module 2 unit, mini pompa air, selang air mini, ada solenoid valve. Kita menggunakan solenoid valve NC12V. Lalu kita juga menggunakan power supply switching 12V 20A. Lalu tentunya tidak lupa menggunakan jumper wires untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut. Lalu ada komponen penunjang lainnya. Untuk konsep implementasi, di sini ada konsep diagramnya, di mana ESP32 akan terhubung dengan soil moisture 1 dan 2, yang juga terhubung dengan power supply 12V. Lalu di sini SP32 terhubung dengan driver relay 4 driver relay, yang dari driver relay akan terhubung ke solenoid 1 dan 2 serta pompa. Berdasarkan diagram tersebut, maka kerja prinsip penyiraman tanaman otomatis ini yaitu untuk mendeteksi kondisi kelembapan tanah dalam pot tanaman bunga krisan. Yaitu kita akan mendeteksi kondisi kelembapan menggunakan soil moisture sensor yang akan ditancapkan ke dalam tanah untuk mengetahui bagaimana kelembapan pot tanaman bunga krisan. Lalu kedua ada proses penyiraman dengan mini water pump. Jadi penyiramannya akan dilakukan dengan menggunakan pompa air mini atau mini water pump. Ketiga, menampilkan informasi pada aplikasi Blink atau web server. Jadi informasinya nanti akan ditampilkan ke web server Blink atau aplikasi Blink yang kita miliki, untuk mengetahui juga kondisi dari tanah dalam tanaman bunga krisan. Yang keempat, mengontrol dari jarak jauh menggunakan Blink. Selain memantau, melihat informasi, kita juga bisa mengontrol dari jarak jauh tentang aplikasi, tentang mesin yang telah kita buat melalui Blink. Lalu ada konsep perangkat lunak. Di sini ada perancangan bentuk flowchart yang dimulai dari start, inisialisasi, dan seterusnya hingga pada end. Kemudian ada perancangan tampilan web server. Di sini ada tampilan web server yang sudah jadi dan sisa kita implementasikannya ke dalam mesin.
Selanjutnya kami akan membagi per orang untuk mengerjakan sistem ini hingga bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi di sini terdapat soil moisture sensor yang dimana fungsinya adalah untuk mencari tahu kelembapan tanah yang akan kita pergunakan nantinya. Dan di soil moisture ini terdapat 3 pin, yaitu ada GND, VCC, dan juga out. Nah, untuk bagian pin GND di soil moisture ini akan kita hubungkan ke pin GND yang ada di baseboard. Selanjutnya VCC dia akan kita hubungkan ke pin 3V3 pada baseboard. Dan juga kita akan menggunakan 2 soil moisture. Jadi nantinya untuk out akan dipasangkan pada pin D34 dan juga D33. Ada soil valve, yaitu yang berfungsi sebagai katup yang akan terbuka atau tertutup secara otomatis jika ada aliran listrik yang masuk. Nah, cara menghubungkannya yaitu kita pasangkan 2 kabel pada soil valve. Ini merupakan pompa air mini atau yang biasa disebut dengan mini water pump. Pompa air ini berfungsi untuk memompa air dari dalam sebuah wadah air menuju ke pot bunga. Pompa air ini disambungkan menggunakan jumper wires menuju ke salah satu relay. Dan juga salah satu dari kabel pompa air ini akan disambungkan ke sebuah daya karena pompa air ini hanya dapat mampu menampung daya sebesar 5 volt. Jadi di sini power supply ini berfungsi untuk mengatur aliran listrik yang akan mengalir di komponen-komponen. Di sini ada kabel negatif yang terhubung ke solenoid dan positif ke relay 2 ini. Di sini ada relay. Relay ini berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan arus listrik ke saklar utama, dari saklar utama ke komponen arus listrik lainnya. Pada relay tersebut ini terdapat 4 pin, yaitu pin GND, pin IN 1, pin IN 2, dan pin VCC. Pada relay akan menghubungkan pin GND yang ada pada baseboard, dan pin IN 1 akan menghubungkan pin D5 yang ada pada baseboard. Ya, dan pin IN 2 akan juga menghubungkan pin D5 yang ada pada baseboard, dan juga yang terakhir pin VCC yang ada pada relay akan menghubungkan pin V5 yang ada pada baseboard. Nama saya Melissa Pasyawan dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana kode program untuk menjalankan sebuah sistem yang telah kami buat, yaitu sistem penyiram tanaman krisan secara otomatis. Yang pertama di sini ada define, Blink template ID, Blink template name, berfungsi untuk menghubungkan kode program ini yang ada di SP32 ke web server Blink atau aplikasi Blink. Kemudian di sini ada define soil moisture pin 1 dan soil moisture pin 2, yang dimana soil moisture pin 1 ini berada pada pin 34 pada SP32 dan soil moisture pin 2 ini terletak pada pin 33 pada ESP32. Kemudian ada define relay pin 1, 2, dan 3. Relay pin 1 terhubung dengan pin 4 pada ESP32. Relay pin 2 terhubung dengan pin 5 pada ESP32. Dan relay pin 3 terhubung pada pin 13 pada ESP32. Kemudian integer A sama dengan 0. Kemudian di sini ada char, auto token, dan SSID dan password, yang dimana merupakan penghubung dari ESP32 ke web server Blink atau aplikasi Blink yang kita gunakan. Kemudian ada fungsi void setup, yang dimana ada serial begin 115200,
yang merupakan baud rate. Kemudian ada pendefinition pin mode, soil moisture pin 1 sebagai input dan soil moisture pin 2 sebagai input. Kemudian ada pin mode relay pin 1 sampai 3 yang merupakan output. Kemudian ada timer set interval 2000 L atau sama dengan 2 detik, yang artinya sensor akan mengulang selama 2 detik. Bagian ini berfungsi untuk tampilan otomatis ketika SP32 terhubung dengan tampilan blink. Kemudian ada fungsi void sensor yang di dalamnya ada in analog value 1 sama dengan analog read soil moisture pin 1. Bagian ini berfungsi untuk membaca nilai analog dari sensor kelembapan tanah yang terhubung ke pin soil moisture 1. Kemudian ada in moisture percentage 1, ini mana artinya mengonversi nilai analog yang dibaca analog value 1 menjadi persentase kelembapan tanah. Begitu juga pada in analog value 2 dan moisture percentage 2. Kemudian ada blink virtual write, yang dimana ketika fungsi void sensor dinyalakan, maka akan langsung menjalankan fungsi moisture percentage, jadi sensor kelembapan akan otomatis menyala ketika digunakan. If A sama dengan 1, maka ada kondisi lain juga, if moisture percentage 1 kurang dari 87 atau moisture percentage 2 kurang dari 87, akan tampil pada blink status tanah tidak lembab. If moisture percentage 1 kurang dari 87, artinya jika presentasi sensor kelembapan 1 kurang dari 87, maka relay pin 1 akan bernilai high, relay pin 2 juga bernilai high, dan relay pin 3 bernilai low. Dengan status yang akan tampil pada blink, yaitu port 1 sedang disiram dengan menampilkan string dari moisture percentage 1. Jika else pada kondisi lainnya, maka relay pin 2 akan bernilai low dan relay pin 1 bernilai low. Kemudian begitu juga sebaliknya pada moisture percentage 2. Jika moisture percentage 2 mendeteksi kelembapan kurang dari 87, maka relay pin 1 tetap akan bernilai high atau menyala, sementara relay pin 2 bernilai low atau mati, sedangkan relay pin 3 bernilai high atau menyala. Kemudian di sini juga tak lupa ada delay 5000 atau sama dengan 5 detik. Lalu di sini ada kondisi lain apabila moisture percentage 1 lebih dari sama dengan 93 dan moisture percentage 2 lebih dari sama dengan 93, maka akan menampilkan status kelembapan tanah tinggi, pompa non-aktif. Dan kondisi lainnya di luar itu ialah jika A sama dengan 0, maka relay pin 1, 2, dan 3 akan bernilai low. Atau kemudian ada fungsi void loop. Di dalam fungsi void loop ini akan menjalankan fungsi blink run dan fungsi timer run. Lalu yang terakhir ada bagian blink write untuk V0, yang dimana di dalamnya ada integer aktivasi yang sama dengan merupakan parameter as integer, yang dimana jika kondisi aktivasi sama dengan 0, maka A sama dengan 0, relay pin 1, 2, dan 3 low dengan delay 1000 atau sedetik, lalu akan menampilkan status mesin non-aktif. Kondisi lain yaitu A sama dengan 1.
Aku. Jadi. Wow. Jadi memang begitu. Online.